Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia. Untuk nomor mahasiswa saya yaitu 188303116. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses monitor. Apa itu proses monitor? Jadi proses monitor adalah salah satu aplikasi berbasis GUI, GUI interface, yang mana di aplikasi tersebut kita dapat memantau setiap aplikasi yang berjalan dan sistem apa saja yang berjalan di dalam laptop kita. Nah, adapun teman-teman di sini bisa melihat ini adalah sekilas tampilan dari aplikasi yang bernama Proses Monitor. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi Proses Monitor bisa dilihat di link yang saya sudah beri warna biru. Nah, di sini kita akan memakai proses monitor sesuai dengan Windows kita. Mungkin kalau teman-teman ada yang memakai yang 32 bit bisa di-download sesuai dengan kebutuhan, ataupun yang 64 bit kita bisa mendownload sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah sekilas tampilan dari aplikasi yang bernama Proses Monitor. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, pertama ini kan bentuk aplikasinya di zip, lalu kita ekstrak dan akan muncul 3. Dalam arti ini 3 aplikasi. Dan di sini kita akan memakai yang Prokmon 64 karena ini yang betul-betul support dengan komputer kita atau laptop kita. Nah, pertama kali di sini kita akan masuk ke dalam tampilannya. Teman-teman bisa melihat itu merupakan tampilan dari aplikasi Proses Monitor, yang mana di sini itu dijelaskan secara detail aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalam komputer kita. Di sini ada keterangan, ada waktunya kapan, nama prosesnya apa, PID-nya berapa, operasinya apa, habis itu text, result, dan detail. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang teman-teman bisa melihat ini sukses berjalan. Dan di sini ada beberapa aplikasi yang name not found, jadi tidak ada keterangannya. Nah, coba di sini kita akan membuka aplikasi yang berjalan, yang sukses berjalan. Nah, di sini kalau sukses berjalan itu aplikasi tersebut akan ada keterangannya sukses dan berjalannya ini di registry. Sedangkan yang tidak ada keterangannya ini tetap berjalan, tidak berjalan dan tidak ada keterangannya. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini banyak banget ya, teman-teman bisa lihat di sini banyak banget aplikasi yang berjalan di dalam komputer kita. Nah, di sini, nah contohnya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan buffer overflow. Maksudnya buffer overflow itu aplikasi yang berjalan itu terlalu over, dalam arti itu dari segi kapasitasnya itu overload. Nah, overload. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini aplikasi yang bernama SVC Host Exe. Ini berjalannya ini overload. Ini kita bisa ngelihat datanya, kapan dijalankan, sudah lengkap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada auto scroll. Auto scroll ini istilahnya itu merupakan salah satu fitur yang kita nggak usah scroll ke bawah seperti saya tadi, tapi ini auto scroll kita bisa memantau secara langsung. Habis itu ada namanya di sini untuk ngefilter. Nah, di sini nih kita bisa memfilter aplikasi apa saja. Misalkan gini, ketika saya ingin mencari aplikasi yang berjalan, kita bisa yang berjalan dengan keadaan sukses, kita bisa mencarinya di sini di Proses Monitor Highlight di sini. Nah, setelah itu di bagian ini kita akan masuk ke registrinya. Misalkan kalau teman-teman ingin merubah registrinya, nanti bisa dirubah melalui tahapan ini, bisa dirubah melalui tahapan ini. Misalkan kalau teman-teman ingin merubah yang AutoCAD, ini nanti bisa dirubah dengan
menggunakan bilangan binary 0 1 0 1 0 1. Nah, ini kita coba filter dulu. Filter. Oke, filter. Filter. Oke. Di sini kita ketika ingin meletakkannya di baris berapa ke baris berapa itu juga bisa. Oke. Nah, di sini ini merupakan proses yang sudah selesai berjalan which. Jadi proses ini itu ibaratkan apa ya? Hitungannya bisa gagal lah, gagal berjalan. Ini kita reset saja terus oke. Ini kita tampilkan secara keseluruhan semuanya dari atas sampai bawah lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian proses tree ini kita bisa melihat kapasitas yang digunakan dalam penggunaan sistem di kernel kita ataupun di sistem operasi kita. Di sini kalau gambarnya hijau berarti sukses berjalan, dan tadi itu ada yang kosong. Nah, kosong ini maksudnya itu tidak digunakan. Sistem itu tidak digunakan. Tunggu, saya cari dulu. Nah, ini seperti ini. Sistem itu tidak digunakan. Nah, mungkin itu sekian penyampaian dari saya mengenai proses monitor. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.